Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansa di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi seputar Bitcoin. Karena Bitcoin kembali rebound lagi ke atas. Kira-kira apa yang sedang terjadi dan juga kira-kira prediksi yang ke depan seperti apa. Dan hari ini yang lebih penting dari chart adalah data dan berita yang datang hari ini, karena rata-rata data itu cukup menarik dan penting untuk teman-teman tahu. Jadi teman-teman usahakan jangan skip videonya, jangan sepotong-sepotong supaya ngerti semua. Oke, kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto udah nyampe lagi di angka 2,03 triliun dolar atau naik sekitar 5%. Bitcoin sendiri udah di 47.000, naik 6%, Ethereum naik 8% ke 3.222, Cardano 2,41 dolar atau naik 12,51%. Binance 429 dolar naik 8%, XRP naik 7% ke 1,21 dolar, Dogecoin 0,31 dolar naik 5%, Polkadot 26,64 dolar naik 11%, Solana naik 4% ke 72,62 dolar. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ada open posisi di Cardano karena melihat video saya semalam, kalau belum tahu juga saya udah pesan teman-teman kalau bisa geser sekarang stop lossnya ke break even point, oke, atau entry point. Jadi udah digeser ya stop lossnya. Dan senang banget saya ngelihat di grup saya tadi, di grup Telegram itu banyak sekali yang udah cuan karena ngelihat analisa kemarin, dan rata-rata masuk Cardano ada yang 300%, ada yang 100%, lumayan ya cuannya. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat join, silahkan join dulu grup Telegramnya, ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart dulu guys, ya. Oke, setelah kemarin 1, 2, 3, 4, 5 hari kita terkoreksi, akhirnya kemarin kita ngelihat ada close candle hijau yang cukup panjang di sini. Dan ini adalah sebuah indikasi yang sangat positif menurut saya, karena ini close sudah breakout dari pattern falling wedge ini. Jadi udah jelas sekali kita close di atas falling wedge ini, dan sekarang kita melanjutkan kenaikan ke atas. Pertanyaannya sekarang target selanjutnya di mana? Kemungkinan kita akan nyampe ke 50-an ribu. Oke. Dan di sini kita harus lihat lagi apakah harga mempunyai momentum yang cukup kuat untuk langsung hajar lagi naik ke atas, ataukah kita akan sedikit sideways di sini baru kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, lebih jelasnya kita ke 1 hour chart. Untuk di video kemarin kita buatnya, kalau tidak salah kita berada di sekitaran harga ini ya, sekitaran sini kalau tidak salah pas kemarin kita buat video. Dan saya udah kasih tahu ke teman-teman saya bakal nunggunya di sekitaran sini. Skenario pertama saya nunggunya di sini karena kemungkinan kita akan jemput dulu stop lossnya, dan saya ada bilang kita akan satu kali lagi down ke bawah sebelum naik, dan ternyata memang benar, tetapi dia tidak nyampe ke area yang kita tunggu, tapi nyampe hanya ke sini, nyentuh ke trendline dari bawah ini, langsung ke rebound lagi ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat sebenarnya ya di sini juga ada kesempatan untuk masuk sih, karena di sini ada ketika dia breakout, ada retest. Nah, dari sini ya ini bisa untuk entry harusnya. Di sini juga dikasih flag, ada 2 kali kesempatan, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sempat masuk ya apa, selamat gitu ya, karena harusnya ada dalam keadaan cuan. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, jadi selanjutnya apa yang harus dilakukan bang? Ya pastinya seperti biasa, kalau teman-teman masuk di sini, oke, saya tidak bosan-bosannya ingetin kalau misalnya udah dalam keadaan cuan lumayan, stop lossnya digeser ke entry point guys. So kalau misalnya teman-teman open posisi di sini, sudah stop lossnya sekarang geser, yang awalnya mungkin di sini sekarang geser ke sini, oke. Supaya apapun yang terjadi di dalam trade ini teman-teman nggak bakal loss lagi. Intinya teman-teman bakal nggak untung atau untung aja.
gitu, tapi nggak bakal rugi. Antara teman-teman dapat $0 atau teman-teman dapat cuan. Udah itu aja pilihannya. Teman-teman nggak bakal rugi lagi karena stop lossnya teman-teman udah geser ke entry point. Itu cukup penting ya guys untuk teman-teman tahu, karena menurut saya trader yang sukses itu bukan hanya semata-mata jago soal analisa, tapi money managementnya juga harus bagus gitu, oke? Nah, jadi itu dia kalau untuk chartnya hari ini. Nah, yang lebih penting sebenarnya hari ini adalah data-data dan berita terbaru yang datang guys. Jadi teman-teman harus perhatikan sampai selesai. Nah, pertama datang dari Coinbase ya. Di sini dikatakan Wells Fargo launches passive Bitcoin fund for wealthy clients. Jadi sekarang rata-rata bank besar itu mulai berkeliaran membuka akses kepada para kliennya yang kaya-kaya itu, karena Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, dan bla 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 itu semuanya bank-bank besar di US, dan mereka rata-rata udah mencoba membuka akses ke klien-kliennya untuk mempunyai exposure terhadap cryptocurrency. Dan itu pastinya indikasi yang sangat positif, walaupun mereka rata-rata tidak secara langsung membeli di exchange, tetapi passive Bitcoin fund gitu ya. Lalu di sini juga ada Lloyds Banking Group is looking to hire a digital currency manager. Jadi ini juga adalah sebuah bank besar di UK, British. Dan mereka juga sekarang lagi mencari digital currency manager. Sudah berapa kali teman-teman melihat perusahaan-perusahaan besar sekarang rata-rata mencari orang-orang yang mahir di bidang cryptocurrency. Karena mereka sudah mulai sadar gitu, oh memang kayaknya Bitcoin ini udah mulai menjadi sebuah aset class dan permintaannya banyak banget. Jadi agak aneh kalau mereka juga tidak mencari tahu sebenarnya apa sih itu kripto gitu kan. Kenapa sih banyak orang yang pengen masuk. Dan itu kan sebenarnya juga ladang untuk mereka gitu ya. Kalau misalnya klien-klien mereka banyak sekali yang pengen masuk ke kripto, ya mereka tinggal bukakan akses, mereka juga pastinya akan mendapatkan keuntungan dari itu ya. Oke. Kemudian Coinbase goes live in Japan in partnership with banking giant MUFG. Jadi Coinbase sekarang juga udah mulai ekspansi keluar, dan kali ini dia live di Jepang. Oke, jadi mereka udah bekerja sama. Jadi beda dengan Binance. Kalau Binance kan rata-rata itu kena masalah regulasi gitu ya. Karena mereka tidak ada kerjasama, tidak ada daftar ini itu. Pokoknya mereka langsung operasi di negara tersebut tanpa ada izin gitu ya. Sedangkan Coinbase ini, nah ini dia melakukan partnership dengan sebuah bank besar ya di Jepang. Partnershipnya dengan namanya Mitsubishi UFJ ya. Dan ya, ini juga adalah sebuah indikasi positif bahwa semakin lama akan semakin banyak gitu ya orang-orang yang mengenal kripto. Di mana-mana orang udah sebutin kripto. Di mana-mana udah ada broker kripto. Jadi ya makin gampang orang pengen untuk masuk ke kripto gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah beberapa hal setelah ini, guys. Nah, berita yang lain adalah di sini pada hari ini ada Bitcoin option expire sebesar $600 juta, yang ya biasanya memang kalau Bitcoin option expiry cenderung dikaitkan dengan Bitcoin itu sideways atau tidak koreksi ya. Cuman kalau ngelihat pergerakan Bitcoin hari ini, saya tidak yakin bahwa dengan adanya Bitcoin option expiry sebesar $600 juta ini akan mempengaruhi banyak terhadap kenaikan harga Bitcoin. Karena biasanya dulu-dulu aja itu bukan jutaan ya, tapi miliaran dolar. Dan itu biasanya memang agak sedikit koreksi. Tapi ini hanya sekitar $600 juta. Saya rasa kalaupun ada sedikit sideways ya itu wajar ya. Tetapi mungkin tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Oke, jadi data yang kalian tunggu-tunggu adalah ini guys. Ada satu lagi, ini berita dari Brian Armstrong. Brian Armstrong ini adalah seorang CEO dan co-founder dari Coinbase, dan mereka sudah dibolehkan oleh boardnya untuk membeli sebesar $500 juta cryptocurrency dan masukkan ke balance sheet mereka. Dan kedepannya setiap ada profit di Coinbase itu 10%-nya akan diinvestasikan kembali ke cryptocurrency. Oke, jadi mereka udah beli sebesar $500 juta, dan nanti ke depan setiap ada profit di Coinbase itu 10%-nya akan dialokasikan untuk membeli cryptocurrency. Nah, ini dia
data yang perlu dan wajib teman-teman tahu, oke? Dan ini mungkin bisa menambah mental teman-teman sebagai holder cryptocurrency jangka panjang gitu ya. Nah, di sini dikatakan 78% of the Bitcoin supply is not liquid. Quantifying the amount of liquid and illiquid BTC supply and its relationship to Bitcoin prices. Jadi, teman-teman bayangin aja, 78% dari total circulating supply-nya Bitcoin itu tidak lagi liquid sekarang. Bayangin, 78%. Di sini dikatakan nih, teman-teman lihat aja. The amount of available BTC at any given point in time is pre-programmed according to Bitcoin design, with 88.5 of the total supply already mined at the time of writing. Circulating supply of Bitcoin is 18.6 million. Jadi dari total 18,6 juta koin Bitcoin, itu ada sekitar 78%-nya itu udah tidak liquid lagi. Artinya 78% dari 18,6 juta dolar, 18,6 juta Bitcoin ini sudah ditarik dari exchange, sudah ditaruh di cold wallet, sudah di hold. Jarang sekali diperjualbelikan di exchange. Itu yang menyebabkan supply shock yang dari kemarin kita kasih tahu ke teman-teman. Oke. Dan di sini juga dikatakan, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, illiquid ini prediksinya ya, illiquid supply itu ada sekitar 14,5 juta Bitcoin. Sedangkan yang liquid itu ada 1,2 juta Bitcoin, dan yang sangat liquid itu ada di 3 juta Bitcoin. Jadi yang diperjualbelikan sekarang di circulating supply sekarang yang ada itu hanya sekitar 4,2 juta Bitcoin. Sisanya itu udah nggak ada lagi. Belum lagi dihitung Bitcoin yang dulu dibeli orang lalu kehilangan, misalnya walletnya hilang, bla 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 bla. Jadi itu nggak bisa diapa-apain lagi, guys. Oke? Nah, teman-teman harus cerna baik-baik ini. Sebagian besar, 78% dari Bitcoin supply itu udah tidak liquid lagi. Dan rata-rata itu di hold oleh para pemain besar dan paus. 78% nih. Sisanya hanya sedikit lagi. Berarti hanya sisa 22% lagi, guys, yang ada untuk bisa diperjualbelikan. Bayangin, kita di sini masih termasuk sangat awal dalam menjadi investor cryptocurrency. Sedangkan Bitcoinnya sekarang sudah sisa 22% lagi, guys. Harusnya diperebutin oleh banyak sekali orang ya. Karena kita sekarang baru berapa persen dari total populasi dunia yang mempunyai Bitcoin. Dan kalau nanti ke depan semakin dikenal, otomatis demand-nya akan semakin naik. Sedangkan supply-nya itu rata-rata udah tidak liquid lagi, tidak ada lagi. Yang bisa diperjualbelikan di exchange itu hanya sekitar 20% lagi. Jadi itu yang menyebabkan harga Bitcoin itu, waduh, kalau ngeroket itu bisa gila-gilaan gitu, karena adanya supply shock. Tidak ada lagi supply, sedangkan demand-nya itu banyak banget. Oke, jadi itu perlu teman-teman tahu. Dan di sini teman-teman bisa lihat, nah ini ada salah satu lagi bukti bahwa memang kayaknya kita tidak mirip dengan bull trap yang terjadi di tahun 2018 berdasarkan illiquid supply-nya ya, guys. Nah, ini juga adalah chart illiquid supply. Dari bulan Mei kemarin, illiquid supply itu terus naik. Walaupun harga kita kemarin sempat sideways, tetapi teman-teman perhatikan illiquid supply-nya itu tetap naik. Oke? Nah, teman-teman bandingkan dengan ini yang terjadi di tahun 2017 dan 2018. Nah, di sini ini adalah topnya bull market, dan kita langsung masuk bear market di sini ya. Oke? Nah, yang orang katakan itu bull trap itu adalah yang ini, guys. Ini adalah bull trap-nya nih. Ya, ini bull trap-nya. Tapi teman-teman perhatikan illiquid supply-nya. Yang terjadi apa? Itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Bedakan dengan kalau di sini dia naiknya pelan-pelan tapi naik terus gitu kan. Tapi kalau di sini malah cenderung turun tuh. Beda. Jadi itu menjadi satu lagi bukti bahwa kita tidak dalam fase bull trap sekarang. Oke. Dan itu secara data ya, guys. Jadi secara data kita memang tidak 100% sama dengan
yang terjadi di 2017 atau 2018. Walaupun ya kalau teman-teman lihat secara chart memang ya ada persamaan, tetapi kalau secara data on-chain rata-rata itu tidak mirip. Ya. Ya. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini guys. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kemudian ya jangan lupa di like lah, bantu like, oke. Kemudian yang belum join grup Telegramnya, silahkan kalau memang mau join, ada di kolom deskripsi di bawah. Dan selamat Con yang udah masuk kemarin di Cardano ataupun misalnya udah masuk juga di BTT. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.